Ide akan hilang, petunjuk tinggal tetap. Bagaimana Anda tahu perbedaan antara ide yang datang ke benak Anda pada satu pihak dan petunjuk dari Tuhan pada pihak lain? Ada ketetapan pada petunjuk. Petunjuk tidak akan pergi. Ia akan muncul dan muncul kembali. Alkitab mengatakan dalam Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dalam Mazmur 32 ayat 8, Tuhan menjanjikan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Petunjuk adalah sungai dengan tepian. Ketika kita tahu apa yang Tuhan ingin agar kita kerjakan, kita dapat percaya sepenuhnya bahwa apa yang sedang kita upayakan adalah benar dan bahwa Tuhan ada di pihak kita. Petunjuk yang paling muluk dan menantang adalah yang paling signifikan karena Tuhan ada di dalamnya. Petunjuk adalah masalah fakta. Ide adalah masalah opini. Petunjuk dari Tuhan mustahil diikuti tanpa Dia. Petunjuk adalah induk dari ketidaknyamanan ilahi. Sesuatu yang harus selalu kita miliki. Ketidaknyamanan ilahi adalah merasakan bahwa Tuhan ingin mengarahkan kita. Suatu dorongan sehingga kita tidak pernah sepenuhnya puas dengan kedudukan kita di dalam Tuhan atau apa yang kita kerjakan bagi Dia. Jika Anda pikir Anda sudah tiba bersama Tuhan, waspadalah. Selalu ada tempat untuk bertumbuh. Kita harus dikenal sebagai orang dengan misi, bukan sebagai orang yang sekedar memancing. Terpanggil dan diutus bukan bangun dan pergi. Kita adalah orang-orang yang mempunyai tujuan, bukan orang-orang yang memiliki masalah. Dalam Kolose 1 ayat 12 sampai 13, Rasul Paulus menulis, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Pastikanlah untuk mencari bidang-bidang di mana Tuhan memanggil Anda keluar darinya dan di mana Ia memanggil Anda ke dalamnya. Ada perbedaan antara kehendak Tuhan di dalam hidup kita dan kehendak Tuhan untuk hidup kita. Kehendak Tuhan untuk hidup kita mencangkup hal-hal yang Ia maksudkan untuk semua orang. Keselamatan, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Akan tetapi, kehendak Tuhan di dalam hidup kita adalah unik bagi tiap individu. Satu orang mungkin dipanggil untuk hidup di satu tempat seumur hidup, sementara yang lain dipanggil untuk pindah 6 kali dalam 10 tahun. Jangan pernah takut akan terang petunjuk Tuhan. Siapakah yang lebih bodoh, seorang anak yang takut akan kegelapan atau pria yang takut akan terang? Kemanapun Tuhan menuntun, Ia menyediakan. Siapapun yang Tuhan panggil, Ia angkat dan urapi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Peganglah petunjuk yang menetapkan itu di dalam hidup Anda dan sadaplah kuasa kehendak Tuhan untuk Anda.